Halo semuanya, langsung aja kita bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin investigasi dalam banget soal jaring biologis dari pembesaran prostat atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BPH. Kita harus buang jauh-jauh nih mitos lama yang bilang, itu kan cuma karena faktor usia. Kenyataannya, jauh lebih menakjubkan dan rumit dari itu. Kita bakal bedah literatur klinisnya buat lihat apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Coba bayangkan angka ini, 90%. Data otopsi itu nunjukin dengan jelas kalau sekitar 90% pria di usia 85 tahun udah punya bukti histologis dari BPH. Bayangin aja, hampir nggak ada yang bisa lolos dari kondisi ini kalau umur mereka cukup panjang. Ini bukti nyata kalau BPH itu benar-benar teka-teki klinis yang masif, hampir universal, dan makanya kita harus pecahin misterinya dari level yang paling dasar. Oke, ini rute perjalanan kita. Pertama, anatomi dan paradoks penuaan. Kedua, dalang molekuler, hormon. Ketiga, inflamasi kronis dan sindrom metabolik. Keempat, efek domino, gejala klinis. Dan terakhir, era baru kedokteran presisi. Kita bakal mulai dari gambaran makro si pasien, terus kita zoom in sampai ke level seluler, dan balik lagi buat lihat dampaknya ke perawatan medis modern. Kita masuk ke bagian pertama, anatomi dan paradoks penuaan. Di sini kita setting panggungnya dulu nih. Kita bakal lihat zona transisi prostat, tempat semuanya bermula, dan sebuah misteri biologi yang udah lama banget bikin bingung para ilmuwan. Kunci pertamanya adalah memahami istilah ini, hiperplasia. Banyak yang ngira prostat membesar itu kayak otot yang membesar habis dilatih, alias hipertrofi. Tapi BPH tuh nggak kayak gitu. BPH tuh hiperplasia, yang artinya perbanyakan gila-gilaan dari sel-sel stroma dan epitel. Mereka terus-terusan ngebelah diri dan bikin nodul-nodul di dalam zona transisi. Jadi selnya tuh bukan tambah gede, tapi jumlah pasukannya yang berlipat ganda tanpa henti. Nah, disinilah letak paradoks utamanya. Kita tahu persis kalau pertumbuhan prostat butuh hormon testosteron, tapi pria lanjut usia yang paling banyak kena BPH justru punya kadar testosteron yang makin turun. Logikanya, kalau organ butuh bahan bakar testosteron, kenapa dia malah tumbuh subur pas bahan bakarnya habis? Misteri inilah yang memaksa kita buat ambil mikroskop dan nyari tahu lebih dalam. Oke, masuk ke bagian 2. Dalang molekuler, hormon. Sekarang kita benar-benar zoom in ke level sel. Waktunya melacak siapa sih tersangka utama di tingkat mikroskopis ini, dan pastinya kita mulai dari sistem hormon. Gini nih, cara paradoks tadi terpecahkan. Semua gara-gara penumpukan DHT. Jadi, pas sisa-sisa testosteron masuk ke sel prostat, dia disambut sama enzim namanya 5-alfa reduktase tipe 2. Enzim ini ibarat mesin modifikasi yang mengubah testosteron jadi dihidrotestosteron atau DHT. Hebatnya, DHT ini punya daya ikat 10 kali lipat lebih kuat dan bentuknya jauh lebih stabil. Jadi walaupun testosteron di darah tinggal dikit, DHT ini tetap numpuk tinggi di dalam prostat, jadi bos besar yang terus-terusan nyuruh sel buat tumbuh. Tapi tunggu dulu, DHT nggak kerja sendirian. Seiring bertambahnya usia, rasio estrogen pada pria itu malah naik. Estrogen ini ibarat nyiram bensin ke api. Dia nambahin jumlah reseptor androgen yang bikin prostat makin sensitif dan mengaktifkan reseptor pro-pertumbuhan. Di saat yang sama, sel-sel punca prostat kayak ngalamin error. Mereka tiba-tiba lupa gimana caranya mati secara alami alias apoptosis. Protein seperti BCL2 meningkat drastis buat nyegah sel tua itu mati. Hasilnya, terjadi macet total di tingkat sel. Sel baru terus diproduksi, tapi sel lama nggak mau pergi. Penuh deh jadinya. Kita lanjut ke bagian ketiga, inflamasi kronis dan sindrom metabolik. Kalau hormon tadi adalah pemantiknya, nah faktor lingkungan sistemik ini adalah bahan bakar yang nyiram sel-sel prostat yang lagi meledak-ledak pertumbuhannya. Ada kutipan menarik yang bilang ini tuh ibarat luka yang nggak pernah sembuh. Dan ini benar-benar ngegambarin kondisi prostatnya. Jaringan prostat dibanjirin sel imun kayak sel T, CD4+, dan makrofag. Bukannya ngelindungin, mereka malah ngelepasin radikal bebas yang bikin jaringan cedera terus-menerus. Beberapa peneliti bahkan nyebut ini sebagai fenomena autoantigenisitas. Pokoknya, jaringan ini ada dalam status darurat permanen, memicu sel buat terus tumbuh karena ngerasa lagi berusaha nyembuhin luka yang padahal nggak pernah nutup. Luka abadi ini akhirnya micu apa yang kita sebut kaskade sitokin, si pembawa pesan radang. Dari studi Redus, kita tahu interleukin 8 itu prediktor yang sangat kuat buat pertumbuhan prostat. Terus ada FGF yang rangsang pembentukan pembuluh darah baru, belum lagi TGF-beta yang bikin jaringan prostat jadi kaku karena fibrosis, dan EGF yang terus-terusan nyuruh sel epitel memperbanyak diri. Kita nggak perlu menghafal semua namanya, tapi poinnya, molekul-molekul ini ngejebak sel prostat di dalam siklus pertumbuhan ganas yang muter terus tanpa henti.
Nah, gaya hidup kita juga bisa bikin ini makin parah loh. Coba kita hubungin. Kalau seseorang obesitas atau punya diabetes tipe 2, mereka biasanya resisten insulin. Tubuh ngerespon dengan panik dan mompa lebih banyak insulin. Di level molekul, insulin ini mirip banget sama IGF-1. Insulin yang melimpah ini bakal ngikat reseptor IGF-1 di prostat dan langsung ngasih sinyal kuat yang nyuruh sel ngebelah cepet banget. Jadi iya, lingkar perut yang makin lebar itu secara harfiah ngasih makan prostat buat ikut membesar. Oke, sekarang bagian keempat, efek domino, gejala klinis. Udah cukup mikroskopnya, mari kita zoom out lagi. Gimana sih rentetan kekacauan seluler ini muncul secara fisik? Disinilah kita melihat apa yang sebenarnya dirasain langsung sama pasien sehari-hari. Banyak pasien yang bingung, kok prostat yang membesarnya dikit aja gejalanya bisa parah banget, tapi ada prostat gede yang malah anteng-anteng aja. Jawabannya, karena obstruksi atau sumbatan ini punya dua senjata. Di satu sisi ada komponen statis, ini jelas ya, massa sel yang secara fisik neken saluran kencing. Tapi di sisi lain ada komponen dinamis. Ini tuh kejangnya otot polos di sekitar prostat yang dipicu sama sistem saraf simpatis dan reseptor alpha-1. Jadi, masalahnya bukan cuma ukuran, tapi juga seberapa tegang ototnya. Dan disinilah tragedi aslinya, yang membesar prostatnya tapi korban sebenarnya adalah kandung kemih. Di fase pertama, kandung kemih bakal kompensasi. Ototnya nebelin dan kerja ekstra keras buat dorong cairan ngelewatin sumbatan. Tapi masuk fase kedua, kandung kemih akhirnya nyerah, dia mengalami dekompensasi. Otot yang lentur tadi digantiin sama jaringan parut kaku yang disebut kolagen. Kandung kemih jadi hiperaktif dan gak bisa lagi ngembang normal. Ini nih alasan kenapa pasien BPH ngerasain desakan pipis yang luar biasa dan terbangun berkali-kali di tengah malam. Sangat menyiksa. Terakhir, bagian kelima. Era baru kedokteran presisi. Kabar baiknya, sains terus bergerak maju. Kita sekarang ada di era di mana semua data molekuler rumit yang baru kita pelajari ini diubah jadi senjata medis yang super presisi buat nyerang langsung ke akar masalah. Yang paling keren dari data medis ini adalah gimana dokter sekarang bisa nyocokin tersangka selulernya dengan penawar yang pas. Komponen statis gara-gara tumpukan DHT, kita serang pakai inhibitor 5-alfa reduktase. Masalah di otot yang tegang alias dinamis, kita rileksin pakai alpha-1 blockers. Ada juga inhibitor PDE5 buat lancarin sirkulasi, sampai agen antiinflamasi buat madamin peradangan. Jadi, ini udah bukan zaman satu obat buat semua orang. Ini benar-benar pengobatan yang presisi. Tapi kita nggak berhenti di situ aja. Masa depan urologi sekarang lagi nyentuh area epigenetika. Bayangin, kita nemuin ada proses hipermetilasi DNA yang secara aktif membungkam gen pelindung kita. Terus ada juga mikroRNA, seperti MIR21, yang agresif banget ngeblokir proses kematian sel alami. Belum lagi urusan mikrobioma urin. Saluran kemih yang dulu dianggap steril, ternyata bisa ngalamin ketidakseimbangan bakteri yang memicu radang lokal. Ini ngebuktiin 100% kalau prostat itu bukan sekedar pompa mekanik biasa, tapi ekosistem biologi yang hidup dan sangat dinamis. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari investigasi kita hari ini. BPH itu bukan kutukan usia yang cuma bisa diterima pasrah. Ini adalah sebuah lingkaran multifaktorial yang saling terkait. Dimulai dari inisiasi, yaitu genetika dan perubahan rasio hormon. Terus diamplifikasi oleh DHT yang berlebihan dan masalah insulin. Lanjut ke fase progresi yang makin parah gara-gara peradangan kronis. Dan ujung-ujungnya meledak jadi manifestasi klinis berupa sumbatan ganda yang rusak kandung kemih. Semuanya terhubung. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan provokatif ini. Kalau emang BPH sangat dipengaruhi sama sindrom metabolik dan keseimbangan mikrobioma, apakah masa depan penyembuhan BPH itu justru ada di piring makan kita, rutinitas olahraga, dan perawatan bakteri tubuh kita? Jauh sebelum pisau bedah ahli urologi itu diperlukan, ini pasti bikin kita mikir ulang. Terima kasih udah ikut bedah materi kali ini, dan teruslah belajar.